Alhamdulillah, senang sekali mendengar kalian tetap sehat dan tentunya masih semangat untuk siap belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini hadir semua. Ibu presensi ya. Alhamdulillah ternyata masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Kalian akan belajar menemukan makna di balik puisi, menyusun puisi dengan kreativitas kalian sendiri, dan tentunya membacakannya dengan penuh semangat dan juga ekspresi yang bervariasi. Nah, udah pada siap belum untuk belajar puisi hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai, siapa di antara kalian yang pernah membuat puisi sebelumnya? Oh, ternyata udah banyak ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Oh iya, benar. Benar sekali, Rifa. Nah, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa dengan cara yang khusus untuk menyampaikan perasaan, pikiran, ataupun pengalaman penulis. Nah, puisi seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan secara mendalam, seperti cinta, kesedihan, kegembiraan, bahkan juga bisa dengan kemarahan. Nah, banyak juga puisi yang mencerminkan kondisi sosial budaya atau politik suatu masyarakat pada masa tertentu. Nah, pada zaman dahulu itu, penyair sering sekali menggunakan puisi untuk mengkritik atau mengomentari isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka. Begitu. Nah, dari sini apakah sudah mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Oke, gak ada ya. Baik, setelah kita tahu apa itu puisi, selanjutnya kita akan membahas apa saja ciri-ciri puisi itu. Ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan dalam puisi ini berarti kata-kata yang memiliki makna yang lebih dalam atau makna yang tersirat. Nah, bahasa kiasan ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak langsung. Contoh pada kalimat, hatinya sekeras batu. Nah, artinya orang tersebut ini memiliki sifat yang keras atau tidak mudah dipengaruhi. Bukan berarti hatinya benar-benar berupa batu ya. Nah, lalu ciri yang kedua yaitu memiliki rima dan irama. Nah, rima adalah pola bunyi yang diulang. Biasanya itu ada di akhir baris puisi. Sedangkan irama adalah suatu pola alunan atau nada yang membuat puisi itu enak didengar. Lalu ciri ketiga yaitu menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, penyair biasanya itu memilih kata-kata yang cermat agar mereka ini dapat menyampaikan makna yang mendalam dan memperkuat apa sih pesan yang ingin mereka sampaikan. Nah, lalu pada ciri keempat yaitu bahasa yang padat dan bermakna. Nah, puisi seringkali menggunakan sedikit kata tetapi memiliki banyak makna. Nah, setiap kata dalam puisi itu tentunya berperan penting untuk menyampaikan pesan yang ingin diperlihatkan penulis kepada pembacanya. Nah, lalu ciri yang kelima yaitu daya imajinatif dan figuratif. Nah, puisi itu tentunya harus bisa membangkitkan imajinasi atau gambaran-gambaran yang jelas yang ada dalam pikiran pembaca. Supaya apa? Supaya pembaca ini dapat merasakan seolah-olah memiliki perasaan yang sama dengan penulisnya. Lalu pada ciri keenam yaitu memperhatikan bentuk atau tipografi. Nah, selain puisi itu berbentuk rentetan kalimat, nah biasanya ada yang namanya tipografi puisi, yang dimana penyairnya itu mengatur tata letak baris-baris puisi di halaman untuk memperkuat suatu makna atau keindahan visualnya. Misalnya,
Riva punya puisi yang bertema hujan. Lalu, Riva bentuk baris-baris puisi tersebut menjadi gambar payung. Fungsinya apa? Ya, untuk memperkuat makna dan tentunya akan lebih indah jika dilihat daripada rentetan kalimat puisi biasa. Nah, dari sini apakah sudah mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Oke, gak ada ya, baik. Selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Nah, puisi itu akan lebih menarik jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pembangunnya. Nah, unsur-unsur pembangunnya ini berupa apa? Berupa struktur batin yang mencakup tema, perasaan, nada, amanat, dan juga struktur lahir yang terdiri dari diksi, imaji, kata konkret, rima, dan tipografi. Nah, pada struktur batin, tentunya tahu ya tentang tema, yaitu topik atau inti dari puisi. Lalu perasaan di sini berarti sebuah emosi seperti senang, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Lalu pada nada adalah sebuah alunan terhadap perasaan yang diungkapkannya. Dan amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan. Nah, sedangkan pada struktur lahir seperti adanya diksi yaitu pemilihan kata, imaji yang berarti gambaran yang dirasakan, lalu kata konkret yang merupakan penggambaran hal nyata, rima yaitu pengulang bunyi di akhir kalimat seperti a, i, atau a, lalu gaya bahasa dan tipografi yaitu bentuk tata letak puisi. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik, ada ya. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis puisi. Apa itu puisi sudah tahu, ciri-ciri dan unsur-unsurnya juga sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat puisi? Yang pertama yaitu menentukan tema atau kata kunci. Kalian bisa mulai menentukan tema yang ingin ditulis atau kata kunci yang ingin kalian kembangkan, seperti cinta, alam, ataupun persahabatan. Nah, yang kedua yaitu membuat kerangka ide. Nah, dari tema atau kata kunci tersebut kembangkan ide-ide untuk mendukung tema. Misalnya, perasaan apa yang ingin disampaikan, lalu bagaimana pengembangan kalimat berikutnya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menentukan gaya bahasa. Pilih gaya bahasa yang bisa memperkuat makna puisi, seperti metafora ataupun sebagainya. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan diksi dan rima. Pilih kata-kata yang tepat dan sesuaikan dengan rima yang diinginkan. Lalu, yang kelima yaitu mengembangkan puisi. Setelah memiliki kata kunci dan kerangka, maka kembangkan puisi tersebut menjadi baris-baris puisi. Nah, lalu mengedit dan memperbaiki. Setelah kelima tahap tersebut, kalian bisa periksa kembali puisi yang sudah kalian tulis. Mungkin ada kata yang bisa diganti agar lebih indah atau lebih bermakna. Nah, dari sini apakah sudah mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Baik. Nah, sekarang kalian lihat dan baca contoh puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Dengan Puisi Aku. Ibu beri waktu 2 menit ya. Udah bacanya? Oke, nah sekarang menurut kalian apa sih yang menarik dari puisi tersebut? Ya benar, rimanya. Terus apa lagi? Ya, terdapat pengulangan kata. Nah, ciri khas tersebut adalah ciri khas yang dimiliki oleh penyair Taufik Ismail. Kalian juga bisa nanti menciptakan puisi dengan ciri khas kalian sendiri. Nah, dari puisi ini, Ibu minta coba kalian amati pesan apa yang ingin disampaikan oleh Taufik Ismail ini. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku dan tulis di lembar kerja. Oke, sudah semua ya diskusinya? Nah, sekarang Ibu minta kalian pikirkan satu kata yang terlintas di pikiran kalian. Apapun itu, bebas, pokoknya hanya satu kata.
Bisa dimulai dari barisan bangku pertama ya, untuk menyebutkannya secara bergilir. Nah, oke. Kalian sudah punya nih sekarang satu kata yang telah kalian pikirkan. Lalu sekarang buatlah puisi yang berawal dari satu kata yang telah kalian sebutkan tadi. Jadi, satu kata tadi bisa menjadi kata kunci kalian untuk mengembangkan puisi yang akan kalian buat. Ibu beri waktu 20 menit untuk menulis puisi tersebut. Ada yang udah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, boleh dong beberapa berdiri dan baca puisi hasil karya kalian supaya teman-teman lainnya tahu. Oh ya, Rani, boleh silakan dibaca. Oke, beri tepuk tangan. Untuk mereka yang telah membacakan puisinya sudah bagus ya. Nah, sekarang dari puisi yang kalian buat itu tadi, tulis di bawahnya pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Oke? Sudah mengumpulkan semua ya? Baik. Nah, baik anak-anak, mari kita buat simpulan bersama. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang puisi? Oke, bagus. Hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang apa itu puisi, ciri-cirinya, langkah-langkahnya, dan kita juga sudah membuat puisi dan membacakannya. Ya, lalu apakah ada hal yang menantang atau menarik nih ketika kalian membuat puisi? Ya, banyak ya tentunya. Ya, nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membahas jenis-jenis majas yang terdapat pada puisi. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.